Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar kolaborasi bersama Surabaya Dev dan Ngalam Backend. Perkenalkan, aku Sawitri dari Surabaya Dev, teman-teman. Sobat Dev semua, yang udah datang pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya, guys. Karena hari ini adalah hari spesial buat kita, komunitas Surabaya Dev dan Ngalam Backend, karena ini adalah kolaborasi pertama kita. Nah, ini dia persembahan dari Surabaya Dev dan Ngalam Backend. Pada malam hari ini kita akan mengetahui bersama-sama seputar gimana sih cara menjadi seorang backend engineer. Nah, Mas Lugas Anega ini adalah seorang senior backend engineer di analisa.io gitu. Wow, udah. Terus Mas Lugas juga community ambassador di Househike. Nah, langsung dari sumbernya gitu. Dan tak lupa kita terima kasih kepada Jagoan Hosting dan Jagoan Cloud yang sudah mensponsori acara kita hari ini gitu. Sudah, aku persembahkan acara Surabaya Dev dan Ngalam Backend Begin Your Journey as a Backend Engineer with Lugas Anega. Jadi perkenalkan, nama aku Lugas Anega. Sebagai aku agak malu sih nyebut jadi senior backend engineer karena kayak masih banyak orang yang udah senior banget. Kayak aku baru berapa tahun dah, mungkin 5 tahun aku berkecimpung di dunia backend sebelum mulai kuliah sampai sekarang. Jadi aku sekarang bekerja sebagai senior backend engineer di analisa.io. Kalau yang belum tahu analisa.io itu kayak sosial media analitik. Jadi kita menyediakan analisa data di sosial media. Jadi kayak biasanya kan di Tokopedia atau di Shopee misalnya, kalau ada kayak sekarang event marketing 88 gitu kan. Jadi mereka bagi-bagiin promo. Kan mereka share tuh, bikin giveaway, bikin marketing, bayar influence, terus sponsorship, bla 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 gitu di sosial media, entah di Instagram, entah di TikTok. Nah, mereka tuh kadang juga butuh balikan datanya, kayak datanya itu dari sponsor yang mereka kasih, voucher yang mereka sebarkan itu feedbacknya kayak gimana, terus engagement rate-nya itu kayak gimana, terus populasi datanya itu kayak gimana, berapa banyak yang cewek, berapa banyak yang cowok, umurnya rentang kayak gimana, terus postnya yang paling menyentuh reach follower terbanyak itu di hari apa, kayak gitu-gitu. Nah, kita menyediakan data kayak gitu. Itu analisa.io. Itu sedikit perkenalan. Jadi, ini sebelum kita mulai ke, ke karir backend, kayak aku pengen menarik sudut pandang yang lebih tinggi lagi, kayak dari sudut pandang globalnya lagi sebelum masuk ke backend-nya. Jadi dimulai dari startup dulu, kayak karena kita bakalan masuk di dunia tech company, terutama lebih apalagi kalau masuk di level junior backend biasanya masuknya sih di startup. Nah, banyak yang masih masih ambigu startup itu kayak gimana. Sebenarnya kalau dari Wikipedia sendiri itu nyebutnya startup itu sebenarnya nggak melulu tentang tech company. Jadi startup itu kayak project atau company yang masih mencari mendevelop dan memvalidasi bisnis modelnya. Jadi kadang itu kayak walaupun kita nggak bikin aplikasi, kayak kita bikin kopi kopi kenangan kayak gitu, kita masih bikin warungnya, terus masih serving, masih jualin pakai pakai manual banget, terus kita masih belum tahu cash flow-nya kayak gimana. Itu sebenarnya udah di level startup, cuman startup di di bisnis industri makanan kayak gitu. Jadi selama masih di bawah valuasinya $1 billion kayak gini, itu masih disebut startup. Jadi kita menyamakan sudut pandang. Jadi nggak melulu semuanya itu tentang teknologi di startup kayak gitu. Nah, nextnya setelah kita tahu kayak gimana startup itu, seberapa besarkah startup yang ada di Indonesia,
dan Indonesia itu ada di urutan berapa di seluruh dunia. Jadi urutannya kayak gini. Apalagi ini startup di bidang teknologi juga ya. Kalau menurut datanya, ini terakhir kayak aku ambil di awal 2022. Ya di awal 2022. Karena kayak masih belum ada update yang terbaru setelah banyak sekali inflasi sama COVID ini. Jadi untuk di awal 2022 itu Amerika Serikat yang paling di atas. Terus disusul India, baru Inggris. Kayak India walaupun kayak gitu, startupnya di sana itu banyak banget yang masuk akal. Dan Indonesia di urutan ke-5, di atas Jerman malahan. Jadi kayak opportunity-nya lebih besar dari negara-negara di luar sebenarnya. Terus ekonominya juga kalau kita lihat di Indonesia juga itu sebenarnya lebih tinggi untuk ekonomi digital, apalagi Malaysia, Filipina. Kayak kalau kita lihat dari perspektif region Southeast Asia, jadi Indonesia itu masih tinggi gitu. Cuman kadang orang-orang underestimate gitu kekuatan ekonomi digital atau ekonomi di Indonesia, dan orang-orang sekarang baru memvalidasi setelah banyak inflasi, Indonesia benar-benar kuat melawan inflasi sekarang karena emang ekonominya sebenarnya kuat banget. Dan fakta lainnya, eh, pengguna di Indonesia itu sampai 2020 masih 73% orang yang pakai internet. Jadi masih ada kayak kita bulatin aja kayak 30% orang gitu masih belum koneksi internet. Bayangin aja ya, dulu tuh eh, Shopee di tahun berapa ya dulu tuh? Kayak 2020 itu penetrasi marketplace ke Southeast Asia itu cuman berapa ya dulu? Aku lupa. Kayak masih di bawah 2 digit, kayak 5, 7. Jadi dari seluruh total pengguna internet, marketplace Shopee itu bisa menggait 5% sampai 7% pengguna internet, itu udah bisa jadi segede sekarang. Jadi cuman nggak sampai 2 digit kok dulu. Dan berkembang selama 2 tahun jadi segede sekarang. Dan itu masih belum semuanya terjangkau internet. Jadi masih kayak 70%, paling sekarang jadi 80%, paling paling tinggi. Itu ya masih terdisrupt sama inflasi sekarang. Dan bayangin aja kalau kayak Indonesia di tahun 2030 gitu, sampai bisa seluruh infrastrukturnya menutupi, seluruh listrik udah terpenuhi semua, seluruh seluruh jaringan udah merata semua, bisa bayangin kayak berapa besar nanti kebutuhan engineer di masa mendatang. Dengan penetrasi 7%-nya Shopee bisa sebesar itu. Kalau Indonesia udah penuh semuanya internetnya, kayak kebutuhannya pasti akan melonjak lebih tinggi lagi. Dan sektor teknologi sebenarnya juga yang paling paling berpengaruh di masa pandemi, di waktu dulu sebelum ada bubble yang sekarang. Dan perubahan kebiasaan penduduk dari yang dulu WFH, walaupun sekarang kayak dulu WFH itu orang-orang yang sakti lah, orang bisa WFH tuh dulu, kayak di level 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 VP biasanya bisa WFH karena harus pindah-pindah kerjaan, harus pindah kota, harus harus apa ya, harus make sure beberapa kondisi di perusahaan. Jadi di level VP itu masih wajar buat WFH. Tapi sekarang kayak udah di level engineer yang paling basic pun udah bisa WFH sekarang. Dan dengan dengan opportunity yang tadi yang segede itu tadi, padahal masih belum belum semuanya terjangkau. Shopee bisa besar banget, Tokped bisa besar banget. Tapi masih ada beberapa halangan sih, kayak sekarang kesenjangan keterampilan tenaga kerja lokal itu masih tinggi banget. Jadi kayak
Ini kayak sebuah rahasia umum sih. Sebenarnya kalau Indonesia udah bisa pendidikannya merata, terus antara industri dan pendidikan sudah bisa nyambung, udah bisa selaras antara industri, pendidikan, terus komunitas, terus stakeholder, terus pemerintah, semua bersinergi. Itu Indonesia itu sebenarnya di mata orang luar itu kayak engineer-engineer yang berbakat sebenarnya. Aku udah kenal banyak banget engineer di luar negeri dan selalu bilang kalau engineer di Indonesia itu kayak gak banyak omong, terus kerjanya cepat dan eh, kemampuan logiknya itu kritis biasanya. Cuman kita belum merata aja tenaga lokalnya sekarang kayak gitu. Terus kemampuannya untuk menarik bakat khususnya itu nggak sharp. Jadi kayak terlalu general gitu. Mungkin karena di pendidikan kita yang memaksa untuk belajar banyak hal yang general banget, dan baru ini yang SMK baru lebih tajam lagi ya pada SMK. Tapi itu masih belum cukup untuk menarik bakat khususnya. Jadi yang lebih tajam lagi itu masih masih dibutuhkan. Dan keterampilan menjadi kepemimpinan organisasi itu yang juga masih jadi penghalang. Terus banyak sih di sini kayak pemahaman tentang peluang, terus fleksibilitas regulasi dari pemerintah, kekurangan modal investasi. Ya lebih emang emang masalahnya di negara berkembang aja sih sebenarnya. Ya selalu selalu ada beberapa halangan kayak gini. Nah, kalau di sebaran data startup atau peluang yang ada di Indonesia itu ini 2019, sudah lama banget data ini. Belum dapat data yang terbaru. Di Jabodetabek yang paling tinggi kayak di Jakarta. Dan di Jakarta emang pusatnya ekonomi ekonomi internasional di Indonesia, jadi kayak wajar ada banyak banget. Kalau saran aku, kalau misal kalian pengen eh, belajar masuk menjadi di role tertentu atau di role back end, kayak ini nggak melulu soal back end juga sih, kayak di skala role tertentu, sebisa mungkin kayak ke Jakarta deh, kayak gitu. Entah magang kayak atau entah kerja kontrak 1-2 tahun gitu, kayak buka mata banget kalau kita kerja di Jakarta tuh. Ya karena banyak banget ekosistem yang baru, terus banyak cara culture kerja yang baru. Jadi setelah setelah tahu kayak gimana, oh ternyata eh, pekerjaan pekerjaan di dunia internasional tuh kayak gini gini gini. Walaupun sekarang itu lebih enak sebenarnya. Banyak banget perusahaan yang ada di Jakarta dan kita bisa kayak daftar jadi magang remote dari Malang, itu banyak banget sih. Bahkan ada yang kayak bootcamp gitu. Kalian kalian nggak perlu bayar apa-apa, disuruh datang aja online course-nya, terus kayak selesai selama beberapa bulan itu, dan nanti kalau udah lulus dicariin pekerjaan dan bener-bener kerja. Cuman banyak orang yang nggak mau aja buat buat berusaha eh, keluar zona nyamannya, keluar dari tempat tempat lahirnya itu sih. Lalu setelah kalian keluar kota ke Jakarta kayak atau ke Jogja, ke Jawa Barat juga termasuk bagus seperti Jogja, dan Jawa Timur, luar kota dah gitu. Baru balik ke kota kalian sendiri. Kayak banyak banget hal yang bisa dirubah di kota kita kayak gitu. Nah, untuk itu setelah karena backgroundku sebenarnya juga sebagai pendidik sebenarnya. Jadi di di kampusku sebelumnya itu aku lulusan SPD, jadi kayak guru harusnya, hamba ini bukan jadi engineer. Jadi yang jadi permasalahan di
di pendidikan kita itu tidak memberikan ilmu untuk belajar sebagai engineer, tapi tidak memberikan tujuan untuk apa ilmu digunakan. Jadi kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Kalau kita tahu apa yang kita tidak tahu itu enak. Jadi misal aku mau jadi back end, tapi jadi back end itu stepnya kayak gini 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 gini. Nah itu kalian tahu apa yang kalian tidak tahu. Tinggal belajar doang apa yang nggak tahu. Oh jadi belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Kalau mau ke senior itu belajar ini, belajar ini. Kalau mau upgrade circle circle uh, apa namanya mitra bisnis tuh kayak gini kayak gini. Nah itu yang nggak diajarkan. Jadi stuck di level junior aja biasanya kalau kita lulus dari entah itu dari SMK, bahkan di level universitas saja masih minim banget soal kayak gitu, apalagi kayak jenjang karir, terus langkah-langkah step buat masuk ke dunia profesional itu masih minim banget sih. Nah setelah kita tahu kayak gimana kondisi di Indonesia itu di sudut pandang dunia, ini kasih gambaran sedikit soal gimana masa depan bakalan bergeser. Nanti kalau mau lihat apa namanya, mau lihat datanya, nanti aku ada sih. Tapi cuman beberapa udah hilang sih. Kalau link-linknya ada di PPT, cuman beberapa PDF-nya masih ada. Ntar aku kasih. Nah, kondisi sekarang itu kayak menormalkan orang itu kayak bekerja di rumah. Itu ini yang bilang World Economic Forum ya. Jadi bakalan hampir 91% itu pekerjaan yang dari rumah bakal meningkat. Terus digitalisasi itu 75% meningkat. Otomatisasi itu 58% itu bakal meningkat. Terus langsung tenaga kerja yang berlebihan bakal diganti dan harus di upscaling atau digeser skillnya. Biasanya digeser sih. Jadi tenaga kerja yang nggak sesuai dengan kebutuhan masa depan harus di upskill atau geser skillnya. Biasanya gitu. Nah itu gambaran kalau World Economic Forum untuk karir masa depan kayak gitu sih. Nah, pekerjaan yang harus digeser yang berlebih sekarang itu ada 10 ini. Ini yang aku lihat dari top 10-nya. Ada banyak sih sebelumnya. Kayak satu akuntan, pencatatan kas, udah pasti banyak bergeser karena sekarang udah banyak banget sistem mekanisme buat pencatatan kas yang lebih affordable, yang lebih canggih, yang lebih cepat, yang lebih efisien. Terus data entry juga bakal bergeser. Entah minimal kalian dari data entry bergeser jadi data researcher, di upskillingnya dari data researcher atau data engineer. Biasanya kayak gitu. Terus staff pencatatan barang, buruh pabrik, admin, buruh tambang, mekanik reparasi dan sebagainya itu HR. Kita sering kan, ada yang pernah itu e-commerce. E-commerce itu kemarin sampai sekarang masih nge-share talent-talent yang kena imbas inflasi kemarin yang dipecatin, di layoff. Nah itu semuanya ada. HR juga itu juga kena layoff juga. Soalnya emang ekonominya lagi lesu, orang-orang produksi juga makin susah. Karena produksi makin susah, produsennya susah bikin bahan baku, otomatis bahan bakunya jadi mahal dan merembet sampai banyak hal. Jadi mau nge-hire orang itu susah.
kalau nggak ada yang mau di hire, buat apa HR spesialis? Jadi lebih bergeser nantinya kayak gitu. Terus admin manager, auditor keuangan, kayak beberapa hal-hal kayak gini harus digeser nanti atau di upskillingnya, skillnya harus dinaikin dulu. Nah, skill yang dibutuhkan ini dari seluruh seluruh 10 10 skill ini, eh, yang paling bikin aku tertarik itu skill social influence jadi nomor 3 itu. Kalau skill analisis dan inovasi itu udah zaman zaman lama pasti dibutuhin sekarang. Skill desain dan pemrograman karena emang digitalisasi makin makin apa makin tinggi ya wajar kalau naik. Tapi social influence ini, jadi banyak banget pekerjaan baru yang bahkan kita belum bisa menamainya. Kayak bayangin aja sekarang, dulu kita cita-cita waktu SD ditanyain kan, cita-cita kan kalian ada apa gitu, jadi dokter, jadi pilot, jadi tentara. Nah sekarang yang kerjanya jadi VTuber, jadi live streaming, yang kerjanya main jadi profesional e-sport. Terus kalau anak-anak yang lahir 10 tahun mendatang ditanyain ayahnya kerja apa, kan jadi kayak berbeda berbeda jadi dari zaman-zaman dulu kayak kerjanya menghibur orang, kerjanya bikin ketawa orang, jadi stand up comedian gitu. Jadi social influence sekarang itu juga dibutuhkan karena uh, semua hal sudah terbuka. uh, Bikin startup sekarang itu sayang banget kalau nggak langsung open global. Jadi kalau di mata investor itu lebih meyakinkan kalau startup itu bisa langsung waktu launch itu bisa uh, memangsa customer yang global daripada yang di localize. Jadi karena emang keterbukaan media, keterbukaan internet, semakin semakin kita bisa mendunia dan kita punya talent-talent yang social influence-nya lebih tinggi, itu lebih cepat dilirik sama investor gitu. Dan yang keempat, self learning. Ini skill skill tier S kalau aku bilang. Dan aku lihat di Indonesia itu masih banyak yang berpikir kalau aset itu hanya berupa benda, entah itu dari emas, entah itu dari rumah kontrakan, entah itu dari apa ya, dari mobil yang disewain, ya aset-aset kayak gitu. Padahal aset yang di leher ke atas, kalian beli buku, kalian ikut seminar, itu juga sebenarnya aset sih, aset yang sangat-sangat berharga sebenarnya. Self learning. Terus strategi pembelajaran, itu dua hal itu sih yang selalu aku lihat di orang yang aku temuin, selalu kayak habis beberapa tahun lalu aku ketemu dia, beberapa tahun kemudian dia udah di mana gitu. Selalu punya skill ini, self learning sama strategi pembelajaran. Terus critical thinking, skill pelayanan, nggak tuh? Skill pelayanan nggak tuh? Kecerdasan emosi, quality control, dan skill manajemen pegawai. Itu yang sekarang dibutuhkan setelah pandemi. Dan fakta lainnya, pandemi membuat perusahaan terpaksa mengganti sistem kerja perusahaan mereka. Ya, otomatis sekarang jadi kerjanya lebih fleksibel, lebih, aku nyebutnya asinkronus. Jadi kayak sekarang itu karena di kantor offset
itu aku sebagai community ambassador itu kerjanya nggak cuma anak Asian aja, nggak cuma Southeast Asia aja. Ada yang dari Italy, ada yang dari US, ada yang dari India masih nggak terlalu jauh perbedaan waktunya. Dari mana ya? Dari Kanada. Jadi eh, kita baru mau tidur, mereka baru bangun pagi gitu. Jadi kerjanya emang global, jadi asinkronus. Biasanya kita rekam sih waktu ada meet apa itu, ada call apa, kita rekam apa yang kita discuss. Terus kayak di next shift selanjutnya yang mereka udah bangun itu baru mereka lihat, terus dibalesin pakai video juga, terus kita lihat juga di esok harinya, kayak gitu kerjanya emang. Jadi asinkronus. Terus pekerjaan, nah itu 85 pekerjaan di dunia akan dibuang karena tidak sesuai dengan kebutuhan selama 5 tahun mendatang. Dan semuanya itu akan ada role baru pekerjaan dan kebutuhan perusahaan atau di pemerintahan. Ada negatif sama ada positifnya. Negatifnya kayak bakal buang role pekerjaan yang lama, tapi akan muncul baru pekerjaan yang lebih baru lagi, role pekerjaan yang baru lagi, yang butuh geser skillnya, butuh di up skillnya gitu. Jadi dengan kata lain, akan ada 1 dari 2 orang di dunia harus belajar skill baru, beradaptasi, gitu. Dan minimal mengubah skill mereka sebesar 40% dari apa yang mereka pelajari di sekolah. Gila nggak tuh? Kalian kalian belajar dari SD 6 tahun, SMP 9, SMA 9, kuliah 12, kuliah 4 tahun lah, 16 tahun. Terus 16 tahun 40%-nya itu 6 tahun itu kalian terbuang sia-sia karena skillnya udah nggak dibutuhkan di pekerjaan yang sekarang. Begitu. Nah, di role pekerjaannya, kita tadi bahas kondisi market pekerjaannya. Sekarang di role pekerjaannya, ya kayak di role pekerjaannya sih, kalau mau jadi hustler, hacker atau hipster gitu. Kalau dari ini yang top tier skill yang dibutuhin, ya, top tier skill yang dibutuhin dari World Economic Forum. Kalau product care, kalau jadi engineer itu yang pertama Python, bahasa pemrograman Python. Jadi kalau kalian mau jadi backend, kalau kalian masih belajar di nol, ya, startnya di nol, terus kalian lihat tarik benang ke atas lagi, lihat globalnya, Python yang paling dibutuhin sekarang. Jadi gitu. Terus kedua, full stack engineer sama JavaScript developer. Pilihannya kedua, jadi habis Python, JavaScript tuh. Terus back-end, front-end, terus .NET. Kalau kalian kalau nggak mau belajar Python, kamu mau belajar JavaScript, belajar .NET tuh nggak apa-apa, masih dalam pilihan teratas yang dibutuhin di dunia. Terus ini development specialist, technology analyst, itu kalau data dan AI, artificial intelligence, terus data scientist, content specialist itu peringkat nomor 3 yang dibutuhin di dunia sekarang. Data engineer, dan banyak tuh data konsultan, insight analyst seperti yang aku kerjakan sekarang, insight analyst, jadi yang olah data yang random aku olah jadi insight, terus bisa jadi action item yang bisa dikerjakan sama perusahaan-perusahaan yang membutuhkan insight tertentu gitu. Sampai itu sih. Nah ini
masih banyak Blur. Redackernya kalau Cloud itu Set Reliability Engineer, Platform Engineer, Cloud DevOps. Terus kalau content production, social media assistant, masih social media terus ya, karena emang udah bergeser sih cara marketingnya, kayak lebih enak ke social media aja sekarang. Kalau kalau mau marketing udah bayar Instagram per bulan berapa, bayar Google per bulan berapa gitu, bayar TikTok, iklanin produknya, kasih ke TikTok langsung atau kasih ke influencer di TikTok, dan paling enak udah. Jadi sosial media itu masih palingnya dibutuhin, karena emang cara-cara marketingnya udah bergeser dari yang dulu, yang kayak biasa di billboard, kayak biasa di koran. Ya tetap sih ada proporsionalnya, yang ada di billboard ada, yang di koran ada, tapi kayak budget marketingnya pasti lebih banyak di sosial media gitu. Nah ini kalau kalau kalian ada pandangan selain jadi engineer, growth, digital marketing, e-commerce, spesialis, backend developer masih dalam user implementer, dan people dan culture, information technology, ini recruiter kayak talent hunter gitu, HR. Nah ini HR partner, eh, ya udah banyak sih sekarang jadi apa namanya, perusahaan-perusahaan yang bikin role bisnis sebagai talent hunter. Jadi emang semua semua pegawainya jadi apa namanya? Jadi orang yang cari talent-talent terbaik disalurin ke perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi kadang itu yang startup yang masih belum terlalu besar dan dapat kucuran dana yang jackpot banget, besar banget, itu biasanya mereka lebih lebih pilih pakai third party, dipakai perusahaan lain buat milihin talent mereka yang mau bekerja di perusahaan startup baru mereka gitu sih. Ini yang product development, product owner. Product owner itu di atasnya product manager. Jadi habis jadi PM, kalian naik level jadi product owner, yang masih dibutuhin banyak. QA juga masih dibutuhin, agile coach, agile scrum master. Kenapa nyebutnya scrum master? Nah ini ada scrum master sendiri kok. Ini sales juga banyak banget guys. Nah itu tadi yang dibutuhin sama dunia sekarang. Nah sekarang kita kerucutkan back end engineer. Nah aku nggak terlalu kasih kayak technical banget, yang mesti kalian belajar apa, terus mesti dimulai dari mana. Tapi aku kayak kasih sudut pandang besarnya, waktu apa namanya, gimana sih seorang startup itu nyari talent backend engineer kayak gitu. Kita lihat dari sudut pandang yang nyari talentnya. Biasanya tuh dari calon engineer-nya itu nggak punya skill set yang tajam. Biasanya kayak gitu. Sering banget ketemu engineer itu yang skill setnya nggak tajam.
Kalau kalian mau jadi backend engineer, di di CV kalian itu nggak perlu kayak di apa ya, ditambah-tambahin biar kelihatan wah gitu loh. Ya biasanya tuh ada yang kayak backend engineer skillnya bisa misal jadi pemrograman PHP, oke, nggak masalah dengan PHP. Terus bisa pakai Git flow, udah bagus, bisa pakai Git flow. Tapi udah di situ aja yang kita yang bisa kita lihat. Yang lainnya itu kayak saya juga bisa sebagai eh, apa namanya, desain. Saya juga pernah magang sebagai desain. Saya pernah pernah apa namanya, pernah apalagi ya yang biasanya dibuat-buat biar kelihatan banyak di situ. Eh, Pernah menjadi apa ya, kayak nggak tajam gitu loh. Minimal tuh kalian bukan minimal sih, seyogyanya kalian dari awal itu udah dipilih skill setnya itu kayak gimana. Jadi kalau mau jadi backend backend yang eh, mau kalian pengen jadi backend, kan backend itu nanti ditaruh di perusahaan itu banyak banget tempatnya. Ada backend yang ngehandle API. Nah kayak gitu tuh tadi, yang ada yang perusahaan yang butuh buat backend API. Jadi dia nggak pernah nyentuh front end, dia nggak pernah nyentuh bagian tampilan depan. Jadi lihatnya itu cuman 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 API doang. Jadi CLI balikan datanya kayak gimana, masuknya kayak gimana, polanya kayak gimana. Jadi nggak lihat di depan sama sekali. Atau backend developer yang ngurusin dashboard, ada juga kayak gitu. Jadi setengah full stack biasanya. Jadi kayak ngurusin dashboardnya kasir, kan nggak kayak front end banget. Front end tuh kayak apa ya, balala, balala, apa ya yang bisa kita lihat teman-teman. YouTube dah. Nah kayak gini kan, ini kan tampilan front end-nya. Ada beberapa back end itu yang ngelihat, ada back end yang handle bagian dashboard kayak gini, ngurusin dashboardnya. Ini nggak dashboard sih sebenarnya, itu front end juga, cuma nggak dapat ngasih contoh dashboard. Ada yang ngerjain dashboard, jadi setengah front end, dikit front end sama sama full back end gitu. Ada yang full API, yang handle API, ada yang back end back end yang untuk mobile. Nah kayak gitu tuh. Ada tipe-tipe back end sebenarnya. Ada back end yang fokusnya itu bikin bikin analisis analisis sistem. Karena sebenarnya kalau secara harfiah, secara definisi ada dua, kayak back end engineer. Back end engineer secara harfiah definisinya itu sebenarnya kayak kayak arsitek engineer-nya. Jadi dia bikin bikin struktur datanya kayak gimana, input datanya harus apa aja, masuk ke database bentuknya jadi apa, terus diolah balikannya jadi apa, terus berapa berapa URL yang dibutuhkan, berapa endpoint yang harus dibutuhkan, kayak gitu-gitu. Itu backend engineer. Nah, backend developer secara secara definisi sebenarnya itu kayak kulinya. Jadi setelah dikasih sama backend engineer-nya, dikasih semua struktur datanya, nah backend developer menuliskannya dalam bentuk code. Kalau secara secara definisi sebenarnya kayak gitu.
Tapi di kenyataan industrinya, kadang tuh dua hal itu bekerja dalam satu waktu. Jadi kalian juga yang bikin arsiteknya, bikin desain sistemnya, kalian sendiri juga yang ngerjain. Jadi kadang ada yang disebut backend engineer, sekaligus backend developer gitu sih. Tapi yang penting kalian mesti pilih skill setnya kayak gimana. Kalau mau yang mobile, kayak kalian belajar backendnya jadi jadi React gitu, atau jadi pakai Node.js, biasanya sering dipakai buat mobile. Kalau kalian back-end-nya yang sebagai dashboard kayak tadi itu biasanya pakai Laravel yang cepat bangunnya, kayak PHP pakai Laravel itu. Terus kalau yang apa lagi tadi, yang full API kayak gitu biasanya juga ada yang .NET, ada yang pakai Python kayak gitu-gitu. Jadi dipilih dulu sebelum sebelum jadi back-end, dipilih dulu skill setnya kayak gimana. Nah ini skill wajib yang mesti dipilih sama back-end. Minimal ada 5 ini. Kalau biasanya kalau ada kandidat baru, kandidat talent baru itu, kalau dia punya 5 skill set ini, biasanya eh, lebih lebih diperhatikan. Biasanya lolos lolos interview lah minimal. Lolos interview, masuk interview. Yang pertama kalian butuh pilih bahasa pemrograman yang bicarakan tadi. Ya, mau jadi pakai Python kah? Mau pakai Node.js kah? Mau pakai apa namanya? Mau pakai React kah? Atau mau pakai apa gitu? Pilih dulu bahasa pemrograman. Jangan pilih yang banyak-banyak, udahlah pilih satu aja mumet anjir. Kalau PHP ya udah pakai PHP aja, terus pilih kalau udah extend-nya pakai Laravel gitu gak apa-apa. Kalau pakai Node.js ya udah pakai Node.js aja belajarnya. Nah tuh nanti extend-nya entah pakai Express atau belajar TypeScript juga gak apa-apa. Yang penting pilih dulu skill setnya, bahasa pemrogramannya satu aja dulu. Tapi sampai extend biasanya tuh orang-orang nggak maunya tuh belajar kayak, oh aku bisa Go, oh aku bisa bisa .NET, tapi nggak pernah extend ke level yang lebih dalam lagi. Biasanya kayak gitu sih yang sayang banget. Mending pilih satu yang tajam gitu. Terus pilih pengelolaan database. Bentar. Nah, ini pengelolaan database. Nah, sama seperti bahasa pemrograman. Waktu belajar, mumpung waktu mau belajar, dipilih dulu skill setnya. Mau pakai yang relational database, mau pakai yang apa, Postgres atau MariaDB, SQL biasa, itu nggak apa-apa. Yang penting sampai tajam, pilih satu aja. Atau kalau kalian mau yang anti mainstream, pakai non relational, pakai Mongo gitu ya nggak apa-apa. Yang penting pilih satu sampai sampai tajam. Terus ngerti flow API, penting banget. Kalian harus tahu kayak apa itu endpoint, apa itu balikan server, kalau statusnya 200 kayak gimana, statusnya 404 kayak gimana, 500 itu seperti apa. Kalau ngirim data masuk pakai JSON atau enggak, pakai URL atau enggak, kayak gitu-gitu. Kalian mesti ngerti flow API-nya. Nggak harus yang jauh-jauh sih sebenarnya. Kayak bisa ngerti flow API dari depan sampai belakang, sampai balik lagi ke depan, itu udah bagus. Nah ini kalau udah pilih bahasa pemrograman, di extend, pilih framework apa gitu. Dan wajib ngerti Git flow. Git flow adalah kunci saudara-saudara, karena semua perusahaan harus pakai Git. Ya apa sih namanya, versioning control gitu,
Soalnya biasanya tuh aku sering banget ketemu anak mahasiswa itu lulus dari kuliah itu bahkan nggak ngerti Git, IT, aneh banget anjir. Padahal itu basic banget, super super basic. Jadi kalau udah belajar Git-nya, udah baca pemrogramannya, kayak aku bisa yakin sih kayak kalian pasti lolos interview. At least diterima magang lah. Pasti diterima magang lu bisa kayak gini, bisa ngerti bahasa pemrograman gitu, ngerti flow API, bisa ngolah database, sudah pasti gampang diterimanya magang. Nah, cara paling gampang tuh bikin project. Serius, bikin project dah. Jangan cuma nonton YouTube doang. Dulu pertama kali projectku sebelum masuk di dunia backend itu aku pernah magang di startup Malang namanya Algo Studio dulu waktu kuliah. eh Magangnya nggak pernah kerja di kantor, jadi kerjaku WFH terus. Tapi sama 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 ownernya Algo Studio itu diminta aku bikin project yang benar-benar kepake, yang benar-benar kepake. Jadi dia nggak mau nerima anak mahasiswa yang magang tapi ngeriwui, nggak mau ngerti kayak mau bikin apa, bantu apa. Jadi dia dia nyuruh aja kalau ada anak yang magang di Algo Studio, kalian harus pilih project apa yang kalian buat, baru nanti dibimbing sama 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 orang-orang Algo Studio. Dan aku bikin sistem informasi perizinan di Kota Malang. Bayangin tuh, ada 30 dinas di Kota Malang. 30 kali, lupa gua. 35 kali. Jadi aku ngumpulin perizinan apapun di setiap dinas. Di setiap dinas aku datangi satu-satu dan susahnya minta ampun. Ya Allah, dilempar sana sini, ribet banget regulasinya. Buat minta minta info doang loh, surat apa perizinan-perizinan yang ada di dinas tertentu kayak dinas Kominfo. Aku tahu kayak perizinan apa aja yang diminta, kayak bikin tower itu kayak gimana, terus mau izin pasang pasang jaringan 5G di daerah tertentu itu kayak gimana. Itu dulu aku punya dokumennya, aku kumpulin semua tuh dari 30-an dinas di Kota Malang. Aku kumpulin, aku jadiin jadi satu, terus aku bikin kayak blog, ya mirip kayak blog sih. Jadi kayak ada katalognya. Sebenarnya simple banget projectnya, simple banget. Jadi kalian mau lihat surat apa, perizinan apa, di dinas yang apa, di dinas mana, terus step-stepnya kayak gimana. Jadi aku ngumpulin step-stepnya setiap perizinan, aku tulis lagi, aku tulis ulang, biar seragam semuanya. Terus aku cantumin belangkonya, contoh belangkonya, biar orang itu tahu. Sesimpel itu, simple banget projectnya, kayak cuman input data ditampilin. Orang lain itu gak perlu login, nggak perlu mekanisme login. Buat apa login? Ya, tinggal dilihat doang, emang ngasih tahu informasi emang. Terus itu berjalan 4 bulan. 4 bulan itu lama ngumpulin datanya, bikin projectnya. Baru kayak aku bener-bener ngerti gimana bikin project dari awal ke akhir sampai ke awal lagi. Di API-nya dari depan ke belakang sampai depan lagi. Gitu. Itu baru nggak, kalau kalian kayak cuman lihat YouTube doang, next, tapi nggak pernah bikin mini projectnya sih, kayak most likely biasanya sering lupa gitu. Terus ini teman-teman, jangan suka
lihat deskripsi kerja kalau butuh kerja doang. Itu kebiasaan yang buruk, teman-teman. Jadi kalau kalian lagi nganggur kayak gitu, atau mungkin kalian yang masih kuliah, semester 6, semester 7, itu waktu yang tepat kalian untuk lihat deskripsi kerja di tempat lain. Kenapa? Ada yang ngomong kan? Kayak aku ngomong apa tadi? Deskripsi kerja. Ya, kalau kalian kuliah masih semester 6, semester 7 itu, lihat-lihat toh guys. Sentriku terus. Cleans. Nih, aku akan searching tadi. Nih, sering-sering lihat dia nih. Kalian bisa tahu kayak pasar bursa pekerjaan itu butuhnya apa aja. Misal, dengan waktu kalian baru lulus, baru cari deskripsi pekerjaannya udah telat. Harusnya kalian mau bikin skill set itu lihat ginian dulu. Nah ini kalau mau cari full time, keluar kayak gimana? Mau di Jakarta, Bandung, biasanya keluarnya itu kayak gimana? Batam tuh mahal-mahal. Oke, Singapura tuh lebih 20 juta tuh, senior itu. Mahal juga ya. Jadi sering-sering lihat kayak gini, sebelum bikin skill set, kalian udah milih pekerjaannya dulu. Nah, kayak gini nih, masih keluar nih, Node.js. Nah, kan Node.js gak jauh-jauh sama React. Recruitment, nih, bisa, apa ini, communicate English, aja, PHP, Laravel, tuh kan, PHP, kalau extend ke Laravel, jadi tahu kalian belajarnya mau kemana. Tuh pahamnya cuman sama Git tuh, Git itu paling paling dicari. Scrum itu ya kayak daily meeting gitu. Jadi jadi sebelum kalian lulus itu tahu kalian yang harus dipelajari itu apa. Nah di kuliah tuh jarang diajari kayak gini. Bahkan di SMK diajari, disuruh lihat lowongan pekerjaan sebelum lulus. Jadi kalian lulus itu mau belajar apa ngerti. Jadi mengurangi ketidaktahuan yang Anda tidak ketahui. Itu guys. Lanjut. Lihat dulu deskripsi pekerjaannya. Dan sesuaikan CV-nya, teman-teman. Sesuaikan. Tadi udah lihat, terus skill set-nya udah kepilih. Jadi on point nanti kalian belajarnya. Dan mulai magang. Nih, oh, kenapa ya? Kayak kadang banyak banget orang yang tanya ke aku, kayak beberapa kali gitu, gimana caranya karirnya naik, mulai magang, tapi nggak pernah ada yang mau nyoba magang. Padahal magang tuh ya mungkin beda ya kalau kalau beberapa orang yang emang kebetulan keluarganya udah kayak dia satu-satunya orang yang harus menghidupi keluarganya, entah adiknya, entah orang tuanya yang salah satunya udah nggak ada, jadi dia harus jadi tulang punggung. Oke lah kalian nggak perlu magang, tapi jangan cuma ngandelin
magang di kampus doang, terus habis lulus nggak mau magang lagi. Itu konsep yang salah, teman-teman. Magang itu membuka peluang besar untuk bisa masuk ke jenjang berikutnya. Dan banyak banget orang-orang yang menyediakan tempat magang, dan itu membuka mata kalian kayak gimana cara kerja, gimana kalian ngurus CV, gimana kalian uh, belajar skill set yang benar, gimana kalian bisa melihat benar-benar kehidupan yang nyata di dunia startup itu mulai magang, Nur. Dan yang terakhir, bergabung dengan komunitas. Ini untuk aku nyebutnya buat scaling. Kalau kalian udah masuk jadi junior, terus masuk ke back end developer atau back end engineer, dan mau jadi senior, komunitas adalah kunci, teman-teman. Percaya deh. Kenapa? Karena komunitas itu tempat yang dibutuhkan untuk orang naik jenjang jadi senior. Selain yang kayak dari kantornya. Jadi semakin kalian ngajar tuh, semakin kalian open webinar kayak aku kayak gini, semakin semakin terasah skill komunikasi pertama, semakin terasah skill organisasi kedua. Karena kalian, dan kebetulan sekarang tuh aku jadi lead publikasinya di dalam backend. Karena sekarang aku jadi pemateri, kemarin di handle sama orang lain buat publikasinya. Jadi sebenarnya kalau ada yang uh, ada malang malang backend lah, kalau mau ngadain acara biasanya aku yang bantuin buat publikasinya gitu. Jadi aku tahu gimana ngehandle orang. Karena kalau di perusahaan yang startup yang kalian masih junior itu nggak bisa ngehandle orang. Tapi kalau di komunitas kalian bisa ngehandle orang di divisi tertentu. Biasanya gitu. Lalu banyak banget kesempatan kalau kalian join ke komunitas, channelnya bisa besar. Kayak mau masuk ke mana, kayak di Malang tuh ada apa, circle developer Facebook, itu ketuanya lead data engineer-nya Traveloka, Mas 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 Andi, Mas Andi. Jadi kalau mau tanya-tanya soal data engineer ke lead-nya Traveloka, tinggal gabung komunitas, terus chit-chat sana sini, besok dapat kesempatan-kesempatan kayak gitu, dapat ilmu baru. Dan kalau kita nggak pernah gabung komunitas, nggak pernah tahu perubahan yang terbaru. Terus biasanya pemerintah juga turun tangan, ikut bantuin kita. Ada skill-skill terbaru yang bakal diberi sama pemerintah kayak gitu juga ada. Dan itu ketemunya juga di komunitas. Kalau kalian biasanya dari kantor itu cuma nunggu doang. Kalau nggak gitu, kita ngajuin aja, nggak selalu bisa tembus. Dan bonusnya, kalau kalau kalian jadi pemateri di luar kantor, biasanya di kantor kalian itu dinotis kayak jadi nilai plus sendiri, dan kayak dipromosiin jadi jadi apa, di divisi tertentu ya dinaikin gitu. Karena emang udah berkontribusi di luar kantor untuk membesarkan nama kantornya. Kayak gini, kalau aku ngomong kayak gini, aku besarin analisa dong, aku besarin upset dong. Makin makin terkenal orang-orang, makin banyak orang yang tahu kalau ada upset sama sama analisa.io. Dan awal mula juga kenapa aku jadi community ambassador-nya di Offset, bisa dapat apa ya, bisa kerja bareng sama orang di seluruh dunia. Ini juga gara-gara gabung dalam komunitas. Orang-orang tahu kalau ternyata aku biasa jadi pemateri, orang-orang tahu kalau aku bisa jadi komunitas, dan kebetulan Offset itu eh, apa ya, startup
di Web3, di dunia kripto, yang customer-nya itu bukan customer-nya sih, yang bisnis modelnya itu berdasarkan community. Jadi dari komunitas untuk komunitas dan bagi komunitas. Dan saya menjadi sering terlibat di dalam komunitas. Diangkatlah saya jadi community ambassador untuk Indonesia. Sungguh tidak terkira, bukan? Gitu. Dan nih, cari magangnya buat lihat job desk-nya bisa banyak banget sebenarnya kalau kalian mau cari. Dan ini saranku ya, nasihat nasihat aku, kalau kalian kalian pengen kayak namanya, pengen cepat dinotis sama talent hunter, benerin LinkedIn-nya deh. Kalau kalian sering upload-upload di Instagram, upload-upload juga di LinkedIn. Kalau ada acara-acara bagus itu di LinkedIn diupload juga, dibenerin kayak CV-nya. Itu soalnya hampir 90% talent hunter nyarinya di LinkedIn. Kayak jarang banget orang ngechat kalian di WA gitu, di Telegram, di Instagram gitu. Kalau profesional, jadi profesional pas di LinkedIn. Dan jarang banget orang yang mau benerin LinkedIn-nya. Itu sayang sih. Kalau kalau saranku, mulai dari sekarang, kalau kalian masih 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 kayak baru lulus kuliah, itu dibenerin LinkedIn-nya, di post-post kegiatan-kegiatan bagus gitu, kelihatan aktif gitu. Itu cepat biasanya dapat pekerjaan. Nah, ini cari skill dan tutorial. Sebenarnya aku banyak sih buku. Ini kayak salah satunya gitu, Skillshare, Code Academy, Coursera. Ya Allah. Nih, ntar aku share nih librariku gratis. Ini harta karunku ya guys ya. Tuh, Cipun tuh. Ntar aku kasih ke Sawitri. Kalau kalian ngisi form-nya, ntar bisa dikasihin ini. Tuh, mau apa aja ada tuh. Udah aku. Banyak ada. Kalian pilih sendiri ntar. Udah habis lur. Oh, sebelum itu ada beberapa hal. Nih, aku mau nambahin di komunitas. Eh, karena sekarang itu dunia udah global, kayak dikit-dikit itu kalau bisa langsung global gitu loh. Dikit-dikit kalau bisa langsung global, kayak Erigo langsung global ke New York gitu. Terus apa-apa kayak kopi-kopi gitu global gitu, langsung dipasang di Thailand, langsung di Malaysia gitu. Emang kayak gitu harusnya, karena udah terbuka semua kesempatan. Kalau kalau perusahaan tech juga udah besar banget kesempatan. Jadi ajar banget kalian itu harus bisa bahasa Inggris. Kayak mempercepat karir kalian, mengakselerasi kalau bisa bahasa Inggris. Sebenarnya aku sendiri sampai sekarang tuh buat buat speaking kayak ngomong head to head sama bule gitu sebenarnya masih belum bisa. Pasti belepotan, dan dan apa namanya, dan aksennya itu masih Indonesia banget, masih medok. Tapi nggak masalah, soalnya di Indonesia masih belum punya budaya untuk ngomong bahasa Inggris itu nggak masalah dengan medok. Kayak kalau sekarang kan di Indonesia kayak ngomong bahasa Inggris dikit kelihatan medok gitu kan, diketawain kan ya. Padahal itu salah, salah banget. Kalau kalian bener-bener tahu waktu kerja bareng orang global gitu,
mereka juga medok banget ngomongnya, apalagi orang Thailand, orang India gitu kalau ngomong tuh medok banget, medoknya India, medoknya Thailand itu kelihatan. Jadi nggak masalah ngomong medok bahasa Inggris dengan aksen Indonesia itu nggak masalah. Nah, aku bisa belajar uh, at least typing ya, kayak ngetik ngomong sama orang luar itu gara-gara join komunitasnya kripto. Jadi di kripto itu apapun udah global ya. Jadi ngomong apapun itu mesti pakai bahasa Inggris. Jadi udah biasa balas-balasan bahasa Inggris. Terus kemarin diajak jadi community ambassador-nya di Hubset. Ya mau nggak mau kayak meeting itu kadang bahasa Inggris, call-nya itu juga bahasa Inggris. Jadi terbiasa typing, terbiasa dengerin orang ngomong bahasa Inggris, mengakselerasi sih. Jadi sekarang itu kalau udah bisa bahasa Inggris, mau keluar negeri itu gampang. Apalagi kalau kita kita ngomongin gaji aja dah. Back end engineer-nya di Indonesia di Jakarta itu udah UMR paling kayak kalian jadi fresh graduate terus masuk jadi back end engineer paling kayak 5-6 jutaan gitu. Udah bagus 5-6 jutaan. Di Singapura lebih lebih gila lagi, bisa kayak 15 jutaan, 14 jutaan gitu di Singapura kalau kalian bisa lancar bahasa Inggris. Di Aussie lebih parah lagi, kayak level senior backend engineer itu per tahun itu hampir $900, ya 900 juta dibagi 12, dibagi 25 juta tuh sebulan. Itu kalian bisa WFH dari Indonesia sekarang. Itu gaji paling kecil sih senior engineer backend engineer di Aus ya, 75 juta gitu. Kenyang nggak tuh? Nah kayak gitu tuh. Jadi kalau kalian udah punya skill set, mau belajar apa, jadi backend kayak gimana, udah baca database-nya pilihnya gimana, AP-nya ngerti, Gitflow-nya ngerti, sekarang tambahin join aja di grup-grup bahasa Inggris gitu, mulai chatting sama orang bule gitu. Kalian kalau pindah ke negara lain, apalagi sekarang WFH itu gampang banget. Udah mau pilih gaji berapa tuh bisa. Begitu guys. Aduh, ini quote Akang Cireng, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Gitu teman-teman. Terima kasih untuk waktunya sudah mau mendengarkan saya. Saya kembalikan ke Kakak Sawitri. Oke, alhamdulillah. Alamin. Bentar, saya izin batuk. Udah satu juga gue. Bentar aku ambil minum bentar kali ya, nggak apa. Minum habis. Oke, thank you Mas Ludas. Istirahat dulu aja buat teman-teman yang masih stay di sini ya. Terima kasih banyak. Kita mau menuju ke akhir acara jam 9, tapi sepertinya kita akan nambah extra time sampai ke 10 menit ke depan. Jadi teman-teman kalau masih enjoy sama materi ini, boleh apa namanya kita terima kasih banget teman-teman masih stay gitu. Tapi jangan leave dulu ya teman-teman, karena hadiahnya masih banyak gitu. Kita kan bagi-bagi hadiah gitu. Kalau misalnya teman-teman gak dapat hadiah, ntar aku ambil ya. Oke, di Instagram udah ada nggak beberapa sih, dikit banget yang masih mention kita. Hadiahnya ini buat kalian guys, jadi teman-teman bisa aktif ya di Instagram juga. Terus juga pertanyaan di fitur Q&A yang ada di Gmeet. And then tadi kita udah mendengarkan yang menyimak dari materinya Mas Lugas nih. Tadi udah dikasih
langsung ya inti dari maksud dari gimana sih cara belajarnya jadi back end gitu. Tadi udah di list ya, apa aja udah dibutuhkan dari 1 sampai 5 gitu, udah tahu ya apa yang harus akan dikerjakan gitu. Pilih bahasa pemrogramannya dulu gitu, terus bahasa pemrogramannya seperti apa gitu, itu disesuaikan sama kondisinya teman-teman gitu, atau sesuai sama perusahaan yang dituju gitu kan. Nah, di luar itu tadi udah dikasih tahu juga harus ikut komunitas ya guys. Maksudnya komunitas itu sebagai jembatan karir ya teman-teman yang sudah bekerja di tech industry atau jadi programmer, atau yang masih kuliah pun atau yang masih belum bekerja pun udah sebaiknya teman-teman udah mempersiapkan hal itu gitu. Masuk komunitas itu nggak harus mahir, tapi punya kemauan untuk belajar. Nah, tujuan teman-teman harus diketahui dulu nih, dilihat dulu pengennya tuh belajar apa, terus teman-teman mau kontribusi apa di komunitas, sehingga komunitas bisa bantu teman-teman belajar ke situ gitu. Nah, nanti tambahan tadi Hausek udah dijelasin belum Mas Lugas? Yang apa, sorry? Yang Hausek.co. Oh, mau ditambahin lagi ya detailnya? Nanti ya, ini lebih ke gimana sih caranya Hausek itu seperti apa gitu. Nanti setelah satu pertanyaan nanti Mas Lugas jelasin ya. Yap. Oke. Nah, tadi udah tahu learning curve-nya seperti apa, terus kemudian sedikit roadmap karir ya, jadi backend engineer itu seperti apa tadi udah dijelaskan. Nah, kita langsung ke pertanyaan aja. Ada 3, 4, 5 pertanyaan. Ini udah langsung dapat hadiah semua ya, guys. Yang pertama, aku pin dulu wajahnya kita. Dari Mas Tohari. Nah, Mas Tohari ini salah satu members aktif nih. Mas Lugas, kebetulan Tohari ini lagi posisinya sekarang dia tuh sebagai seorang front end React.js developer. Terus mau belajar pakai tech stack back end gitu, pakai Node.js, Express, Postgre, SQL. Itu kira-kira udah cukup belum? Atau mungkin perlu belajar hal lain, maybe DB-nya SQL, MongoDB juga. Terus kapan back end itu dianggap udah tajam gitu? Kebetulan si Mas Tohari ini udah mahir gitu untuk golengnya gitu. Gimana tuh Mas Lugas? Agak tricky sih buat level kayak gitu. Kalau aku biasanya handle, kalau kita udah bisa disebut sebagai kayak lebih tajam gitu kan ya, kayak lebih tajam itu kayak gimana? Aku biasanya parameternya itu dari seberapa banyak klien kalian. Misal kalau di produk tuh kalau kalian biasa pakai Node.js, mau pakai Express, terus pakai database-nya PostgreSQL gitu, terus kalian kerja di produk kayak e-commerce kecil-kecilan gitu, nah kalian lihat usernya itu udah sampai berapa juta, kalian bisa ngehandle data seberapa banyak. Kalau di analisa, ini bocoran ya, kalau di analisa sekarang itu kayak tiap hari biasanya aku harus optimasi query buat query data berapa ya? Minimal 5 juta lah, 5 juta data setiap query. Nah, kalau kalian bisa ngehandle selevel itu, kayak minimal 1 juta atau 500.000 user gitu dalam setiap kali query, dan ternyata engine kalian itu normal, kayaknya udah tajam sih. Kalau kalian ini case-nya kalau kalian udah kerja ya, udah masuk di kantor tertentu gitu. Tapi kalau kalian kayak masih belum masuk kantor, kayak masih ngelamar, aku patokannya itu udah bikin mini project yang udah ada dokumentasinya, yang API-nya itu udah jelas dipakai, inputnya apa, outputnya apa, dokumentasinya jelas buat apa endpoint ini, terus apa yang dalam code-nya, optimasi apa yang diterapkan, kayak gitu-gitu. Itu udah tajam sih, bisa bikin dokumentasi di mini project.
untuk level junior. Itu sih Kak Savitri. Oke, semoga bisa menjawab ya Mas Tohari ya. Nah, tadi aku lagi tanyain tentang Howsec nih, Mas Lugas. Howsec.co ini apa sih gitu fungsinya buat teman-teman programmer sendiri? Sebenarnya Howsec itu ini apa ya? Kayak project fintech sebenarnya. Fintech untuk memberikan kemudahan pengelolaan manajemen apa ya, aset manajemen lebih tepatnya. Jadi kalau 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 benefitnya buat engineer sebenarnya lebih ke komunitasnya sih. Kalau kalian pengen ketemu engineer di global, tingkat level global, kalian bisa join di Discord-nya, bisa kumpul sama orang-orang yang ikut menaruh asetnya di Howsec. Howsec itu kayak, bayangkan aja kayak bank gitu Howsec. Kalau bank kan biasanya dimiliki sama apa ya namanya, sama pihak tertentu, kayak kalau dari Mandiri punya bank Mandiri gitu. Nah, kalau Howsec itu kayak bank tapi dimiliki sama semua orang. Jadi decentralized fintech gitu. Jadi semua bisa memakainya, dan uangnya juga dari komunitas, dan dari komunitas itu juga nanti keuntungannya dibagikan kembali buat komunitas. Jadi lebih ke fintech sih sebenarnya Howsec. Jadi aku di community ambassador itu buat memperkenalkan kalau ternyata ada decentralized bank, dan projectnya itu foundernya juga dari Indonesia juga. Orangnya setengah Indo setengah Singapura gitu. Jadi ada beberapa juga orang Indo di sana. Kalau mau kayak join-join, tanya-tanya lebih soal keuangan di kripto atau soal saham-saham ya gitu, bisa join sih di Howsec. Menarik ya, Mas Lugas sama teman-teman. Kalau misal teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang Howsec itu seperti apa, langsung ke website yang ada ya, langsung ke Google gitu. Oke, Mas Lugas, kita lanjut ke Q&A-nya. Ini aku pilih ada dua penanya dengan satu pertanyaan tujuan. Ini lebih ke insecurity ya. Tips untuk yang kurang pede dengan skill. Ada dua orang yang tanya nih, Mas Joko sama Mas Nanang. Ini juga mungkin teman-teman juga lagi mengalami ya. Kira-kira skill yang aku miliki ini nggak sih? Oke nggak sih kayak gitu, Mas Lugas? Supaya bisa lebih pede gitu. Padahal skillnya udah bagus gitu, tapi kok kurang pede. Iya. Ini juga nggak tahu ya. Ini kayak fenomena yang sering terjadi di engineer juga. Bahkan gak jauh-jauh dari yang dari junior udah insecure gitu ya. Di level kayak mid, di level senior juga masih banyak yang insecure sebenarnya. Tapi yang bikin itu benar-benar nyata atau enggak, itu ketika kalian bisa bisa menjelaskan ulang apa yang kalian pelajari ke orang lain. Itu kayak ningkatin tingkat kepedean tentang apa yang kalian punya itu jadi berlipat ganda gitu. Ketika kalian udah bisa ngajarkan ke orang lain, dan orang lain bisa kayak, apalagi kalau kalian ngajarin orang, terus orangnya itu ada ngomong momen kayak gitu. Itu udah kayak main blow gitu. Oh, ternyata skill yang aku punya itu dipakai sama orang kayak gitu. Kalau aku tipsnya emang ngajar sih, karena aku basicnya orang ngajar. Tapi waktu kalian udah merasa insecure, coba buat ikut komunitas, jadi open materi. Ya. Kalau kalian lulus, pasti PD-nya itu naik. Udah deh, ikut coba aja. True. Bener Mas Lugas, saran buat teman-teman nih bingung. Aku mau sharing kemana ya? Kalau misal di kampus ya sama di lab itu, atau mungkin sama teman-teman masing-masing, atau paling oke gitu gabung ke komunitas seperti Surabaya Dev atau Ngalam Backend, ngajuin diri gitu. Atau biasanya aku deketin ke teman-teman sih yang punya skill yang
menurut dia itu nggak oke gitu, tapi menurutku itu bisa untuk di-sharing ke teman-teman walaupun masih basic banget gitu skill yang dimiliki, mungkin introduction atau basic banget di level 100 gitu, itu nggak masalah teman-teman. Jadi udah tahu gitu basicnya seperti apa, dibagikan ilmu yang didapatkan tadi itu. Gitu. Semoga bisa membantu ya teman-teman yang punya masalah nggak pede sama skill, padahal aku rasa mungkin skillnya teman-teman udah bagus gitu, melampaui dari teman-teman yang lain gitu. Gitu. Terima kasih ya Mas Nanang sama Mas Joko untuk pertanyaannya. Terus aku mungkin nggak semua pertanyaan yang akan kita dijawab gitu sama Mas Lugas karena terkendala waktu. Tapi jangan khawatir ya teman-teman. Nanti kalau misal pertanyaan nggak dijawab, nanti akan dijawab di next berikutnya atau melalui LinkedIn-nya Mas Lugas, gitu ya. Aku pilih yang masih relate. Oke, nah ini dari Mas Egi nih, pertanyaannya bagus banget. Karir untuk menjadi back end itu sebaiknya seperti apa gitu? Harus jadi full stack dulu, mungkin dari front end ke back end gitu, atau bisa langsung jadi back end? Nah, tadi tuh dari DevOps ke back end atau gimana tuh Mas Lugas? Kayak gitu tuh kalian temuin di jalan sih biasanya ya. Kalian bingung kayak kalau aku mau jadi backend kayak belajar skill set ini dulu, tapi ini udah bener nggak sih gitu. Waktu kalian bisa memvalidasi itu, apakah itu benar atau enggak, apakah itu emang passion kalian atau enggak, apakah itu bisa membuat kalian bahagia ketika mengerjakannya, itu kalau kalian itu magang di tech company tertentu gitu, baru kalian bisa memvalidasi kalau apa yang kalian pelajari itu benar, kalau apa yang kalian lakukan itu emang selaras dengan apa yang kalian suka. Kalau kalian biasanya belum magang, biasanya belum tervalidasi kayak gitu, dan nggak bisa dijawab, aku pun nggak bisa jawab. Jadi kalau uh, karir menjadi backend sebaiknya seperti apa, pilih skill set dulu, belajar skill set yang sampai tajam. Kalau udah merasa tajam, bikin mini project. Kalau udah bikin mini project, langsung cus magang. Udah, itu kalian bisa memvalidasi semua yang kalian kerjakan sih. Ya. Jadi jawabannya bisa Mas ya, tanpa Iya. dia harus full stack dulu atau pun belum ada pengalaman kerja gitu langsung jadi back end, Iya. pokoknya ngikutin alurnya gitu ya. Iya, bisa banget. Ya, semoga membantu ya Mas Egi ya, dan teman-teman yang mau jadi back end tanpa pengalaman. And then 2 pertanyaan, nanti 1 pertanyaan ini akan dijawab Mas Lugas secara singkat aja. Ini pertanyaannya satu penanya 3 pertanyaan. Tapi ini bagus yang ini. Wait. Nah, seperti yang aku tanyakan di awal ya, ada backend engineer dan backend developer. Nah itu job desk-nya sama kah atau secara kayak ada details yang dibedakan di 2 posisi tadi, backend engineer atau backend developer? Terus kedua, kalau yang masih awam itu diharuskan pertajam algoritma atau kode. Ini cara bacanya gimana? Suket ya. Terus konsep pertukaran data di balik layar RESTful API. Mungkin kita jawab yang pertama dulu ya dari Mas Bagus Kurniawan tentang backend developer atau backend engineer. Kayak aku jelaskan di awal tadi sih, perbedaan antara backend engineer sama backend developer itu kayak sebenarnya perbedaan itu terlihat kalau kalian udah join di company yang benar-benar gede, kayak di selevel Lazada, selevel Tokped, selevel Shopee gitu. Kalau kayak perusahaan masih lokalan gitu, kayak tipe perusahaan yang project based yang bikin project kecil gitu, biasanya nggak ada bedanya antara backend engineer sama backend developer. Karena biasanya job desk-nya campur. Kalau yang backend engineer itu jadi arsiteknya, kalian yang bikin desain sistemnya, kalian bikin gimana flow
algoritmanya, kalian bikin flow query ke database-nya kayak gimana, itu backend engineer. Kalau backend developer-nya itu yang cuman menerjemahkan dari apa yang dikerjakan backend engineer ke dalam code. Itu doang sih bedanya sebenarnya, kalau secara definisi. Tapi ya begitulah dunia pekerjaan, tidak ada yang pasti. Kalian dari senior backend engineer sekarang jadi community manager. It's okay guys, dicoba aja semua. Oke. Itu ya guys. Terus tentang pertajam algoritma sama bacanya gimana sih guys? Pseudocode. Ya, pseudocode ya. Pseudocode ya. Iya, Baca yang salah ya. Pseudocode. Itu apa sih Mas? Mas Lugas dari pertanyaan tadi. Aku lebih prefer daripada orang yang ini untuk kita bicara di level junior ya. Aku lebih prefer orang yang bikin mekanisme sistem yang berjalan normal daripada karena kan biasanya kalau mini project itu nggak butuh user yang besar, nggak butuh resource internet yang besar, nggak butuh server yang besar, pokoknya jalan aja dan semuanya itu penuh. Yang aku bilang penuh tuh kayak dari level login, level entry data, level nampilkan data, atau mungkin sampai level kalau emang butuh print PDF kayak gitu. Jadi semuanya lengkap on point, jadi satu semuanya. Daripada yang kayak tajamnya itu tajam algoritma nyeleneh. Kadang soalnya kalau di level nanti kalau kalian magang, jarang banget kalian dapat task yang algoritmanya itu yang berat-berat. Biasanya kayak disuruh set job task yang cuman pelengkap kayak gitu biasanya. Jadi kalau kalian bisa mengerjakan seluruh ekosistem itu dalam satu mini project, itu biasanya lebih dilirik sih. Tajamnya itu kayak gitu, tajamnya. Jadi kalian bisa ngerti seluruh ekosistem dalam satu mini project. Jadi tajam instingnya sebagai backend kayak gitu. Terakhir tentang pertukaran data di balik layar RESTful API. Oh ya, itu kalau kalian bisa kayak di level testing API masuk itu sebenarnya udah masuk intermediate sih, nggak junior lagi. Oke. Jadi intermediate. Iya, jadi jatuhnya udah intermediate sebenarnya. Soalnya biasanya di perusahaan itu ada quality engineer juga, ada quality assurance. Jadi kalian nggak terlalu memperpusingkan testing. Kalau kalian bisa testing itu masuk intermediate sebenarnya. Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, Mas Lugas ya. Kayaknya ada pertanyaan yang bagus nih. Mungkin dijawab singkat aja sama Mas Lugas. Yep. Di Robert Himam, beliau dari b.id, seorang back-end developer. Kayaknya ini lagi cari talent nih. Menurut Mas Lugas, cari talent back-end dev itu minimal punya portofolionya itu seperti apa? Apakah hanya cukup dilihat di Git aja atau hal lain, Mas Lugas? Agak tricky sih jawabannya sebenarnya. Kalau mau dilihat dilihat sama talent backend yang bagus sama kayak HR gitu nyari di LinkedIn, kalian memperkuat skillnya sebagai apa gitu loh, backend sebagai apa, kayak backend yang pakai PHP-nya itu sampai Laravel-nya itu sampai bisa migration, sampai transaction, terus sampai apa gitu. Dan kalau emang ada akun Git-nya buat naruh mini project-nya, bagus dicantumin di CV. Itu udah kayak di atas rata-rata sih sebenarnya. Dari Mas Lugas berarti cukup ya kalau dicantumin Git, terus tadi kemampuan skill Laravel-nya tuh mungkin seperti apa, atau bahasa pemrogramannya seperti apa gitu. Itu udah cukup banget sih sebenarnya. Oke. Itu ya Mas Robert Himam, semoga bisa menjawab. Portofolionya tuh pokoknya dicantumin terus dilihat isi Git-nya tuh seperti apa gitu, atau mungkin sesuai sama kebutuhan yang mau dicari, talent-nya itu seperti apa.
Oke, terakhir ini jawaban yang pasti kita ingin tahu, cari banget ya. Ingin tahu banget. Udah malu guys, sorry. Dari Mas Yusuf Maulana, menurut Mas Nugas, bahasa pemrograman yang sedang digunakan back-end itu apa gitu? Apakah PHP itu masih ada yang gunain, Mas Nugas? Banyak lur, jangan meremehkan PHP Anda ya. Guys, Laravel PHP itu banyak banget kayak. Gimana Mas Nugas? Jadi nggak masalah masalah pemrogramannya apa. Yang penting kalian punya skill setnya dulu aja. Pertama, ya kayak aku bilang tadi sih, kayak dipilih dulu bahasa pemrogramannya satu aja dulu. Terus dikembangin sampai lebih tajam lagi pakai frameworknya. Dan biasanya nanti kalau kalian pindah perusahaan, udah masuk nih junior, terus kalian butuh pengalaman baru pindah perusahaan, baru kalian baca pemrograman yang baru. Dan itu nggak terlalu susah baca pemrograman yang baru kalau kalian udah biasa ngerjain project pakai bahasa pemrograman tertentu. Emang sebenarnya sama aja sih. Cuman ya kayak aku bilang tadi, di pasar global sekarang yang dibutuhkan itu Python. Python dibutuhin di mana-mana. Python. Sama JavaScript. Entah Ya, itu Python, JavaScript. Entah kamu itu front end, back end, data scientist atau QA gitu, Python itu wajib dipelajari. Ya, guys. Iya, betul. So, petuah terakhir Mas Nugas di webinar malam hari ini, teman-teman semoga bisa menjawab pertanyaan dari yang teman-teman tanyakan. Ada berapa orang ini ya tanya ya. Dan jangan khawatir yang belum dijawab. Jadi aku lihat semua ini nih, kita akan record ya. Kita rekap pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum kejawab. Tapi kita kasih semua hadiah 10 domain gratis ya, my.id buat teman-teman yang udah bertanya pada malam hari ini. Plus aku kasih hadiah 1 masker text tag buat penanya terbaik pada malam hari ini buat Mas Tohari ya. Jadi dapat domain my.id, dapat masker text tag gitu. Ntar aku kirimin ke rumahnya Mas Tohari di Sidoarjo. Aku toko ya paket gitu ya buat Mas Tohari, selamat. Terus terakhir ya, supaya langsung aja, tentu aja terima kasih buat pendukung kita pada malam hari ini. Ada Jagoan Hosting sama Jagoan Cloud yang udah membiayai hadiah pada malam hari ini, dan juga kolaborasi terbaik ya, kolaborasi terindah gitu bersama Ngalam Backend gitu. Mas Imam, Finan, Lugas, dan teman-teman dari tim Ngalam Backend dan juga dari tim Surabaya Dev yang sudah sudah membuat acara ini luar biasa buat teman-teman semua. Dan semoga bisa bermanfaat ya, diimplementasikan guys, catat ya. Untuk PPT-nya, nah jadi share tuh ya. Udah menyempatkan waktu. Sampai jumpa di acara Surabaya Dev dan Ngalam Backend berikutnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau bisa ada kekurangan dari acara kami. Dan sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat ya teman-teman semua. Surabaya Dev dan Ngalam Backend undur diri. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.